Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bunda, saya Monika Safa Febrianti. Di sini akan menjelaskan mengenai gizi seimbang untuk ibu hamil dan ibu menyusui. Kita simak bersama ya. Pada ibu hamil, gizi merupakan faktor yang dapat dimodifikasi untuk menghasilkan luaran kehamilan yang baik, dapat menurunkan risiko kegawatan, dapat menaikkan berat badan secara optimal, serta mempersiapkan fase menyusui. Pada ibu menyusui, zat gizi juga sangat diperlukan untuk menunjang aktivitas ibu, dapat untuk memulihkan kondisi pasca melahirkan, memproduksi, serta menjaga kualitas ASI yang dihasilkan, dan berperan dalam metabolisme tubuh ibu. Oleh karena itu, memenuhi kebutuhan gizi seimbang bagi ibu hamil dan ibu menyusui setiap harinya sangat dianjurkan untuk menjaga kesehatan ibu dan anak. Dalam memenuhi kebutuhan gizi seimbang setiap harinya, perlu untuk memperhatikan 4 pilar gizi seimbang yang terdiri dari mengkonsumsi aneka ragam pangan, membiasakan perilaku hidup bersih, melakukan aktivitas fisik, serta memantau berat badan secara teratur untuk mempertahankan berat badan yang normal. Pastinya untuk ibu hamil dan ibu menyusui, porsi makan juga akan bertambah karena kebutuhan gizi tidak hanya untuk ibu saja, melainkan juga untuk janin pada ibu hamil dan pada kualitas ASI untuk ibu menyusui. Sekarang kita simak yuk kebutuhan gizi untuk ibu hamil. Perlu diperhatikan Bunda bahwa prinsip makan ibu hamil tidak hanya sekedar meningkatkan kuantitas atau jumlah saja, namun kualitas juga penting untuk diperhatikan. Makan dari bahan makanan yang segar, bukan dari makanan kemasan berpengawet ataupun berpemanis. Apabila Bunda merasa mual muntah, makan dengan porsi kecil tapi sering, makan dengan makanan padat energi, serta makan dengan keluarga dalam lingkungan yang nyaman, bukan sisa makan dari anak atau suami. Nah, untuk porsi perharinya, untuk nasi 4-6 piring, lauk pauk hewani seperti ayam, daging, atau ikan 4-5 porsi. Untuk lauk nabati, tempe, tahu, atau kacang-kacangan itu bisa 2-4 potong sedang. Untuk sayuran 2-3 mangkuk, dan untuk buah-buahan 3 porsi. Bunda, jadikan ini sebagai teman Bunda yuk, protein dan kacang-kacangan atau biji-bijian, karena mengandung asam lemak, zat besi, seng, vitamin B12, dan asam folat, serta buah dan sayur berwarna-warni, karena mengandung antioksidan, serat, vitamin A, vitamin C, zat besi, kalsium, kalium, dan asam folat. Pastinya zat gizi tersebut sangat penting dan berguna untuk kesehatan Bunda. Sedangkan untuk hal ini perlu untuk Bunda jauhi dan jadikan sebagai musuh Bunda, yaitu merokok, alkohol, makanan atau minuman mentah, kafein, dan makanan atau minuman yang terlalu manis atau asin. Karena apabila dikonsumsi terus-menerus bisa beresiko terhadap masalah kesehatan Bunda dan juga janin. Bahkan juga bisa beresiko bayi lahir prematur, berat bayi lahir rendah, dan bisa sampai pada kematian janin. Sekarang kita masuk ke rekomendasi gizi dan pedoman diet untuk ibu hamil. Untuk energi, asupan energi yang direkomendasikan pada trimester pertama, energi tambahan atau energi ekstra sebesar 0-180 kilokalori per hari dari kebutuhan energi normal. Pada trimester kedua, tambahan energi ekstra 300-340 kilokalori per hari. Dan pada trimester ketiga, energi ekstra 300-452 kilokalori per hari. Untuk karbohidrat, asupan karbohidrat perlu untuk dipenuhi setiap harinya karena berfungsi untuk memastikan glukosa atau gula yang cukup untuk metabolisme otak ibu dan untuk janin. Rekomendasinya 50-60% dari kalori harian, termasuk sekitar 6-9 porsi gandum utuh per hari, atau tambahan sebesar 300 gram per hari. Sumbernya bisa dari nasi, sereal, roti, pasta, jagung, singkong, ubi jalar, dan lain-lain. Sedangkan untuk protein berfungsi untuk pertumbuhan janin, perkembangan plasenta, produksi cairan amnion, peningkatan volume darah ibu, dan keuntungan jaringan ibu lainnya. Untuk rekomendasi 70-75 gram per hari atau 1,1 gram per kilogram berat badan per hari.
atau untuk tambahan itu sekitar 20 gram per hari dari kebutuhan normal. Sumber makanannya bisa dari daging, unggas, ikan, produk susu, dan kacang-kacangan. Lemak berfungsi untuk perkembangan janin dan pertumbuhan serta perkembangan otak, sistem saraf, dan retina. Untuk rekomendasi 20-35% dari kalori harian dengan meningkatkan proporsi PUFA atau sekitar tambahan 16-10 gram per hari. PUFA sendiri salah satu jenisnya adalah omega 3. Sumber makanan tinggi omega 3 adalah ikan laut dalam seperti tuna dan ikan salmon. Untuk asupan zat besi, rekomendasi 27 mg per hari. Sumbernya bisa dari daging, hati, ikan, kacang-kacangan, dan sayuran berdaun hijau. Suplementasi zat besi pada kehamilan direkomendasikan untuk meningkatkan hasil kehamilan dan kelahiran. Untuk asupan yodium, rekomendasi 200 gram per hari. Sumbernya bisa dari garam beriodium, ikan, dan kerang. Pada kalsium, rekomendasi 1000-1150 mg per hari. Sumbernya bisa dari susu dan turunannya, seperti yogurt, keju, dan lain-lain, serta dari sereal dan sayuran. Untuk asupan vitamin D, rekomendasinya 5 gram per hari. Sumbernya bisa dari paparan sinar matahari, margarin yang berkaya vitamin D, telur, minyak ikan dan hati, serta ikan yang berminyak, seperti tuna dan ikan sarden. Untuk asupan asam folat, rekomendasinya 600 mikrogram per hari. Sumbernya bisa dari sayuran, buah, kentang, roti, dan lain-lain. Untuk asupan zinc atau seng, rekomendasinya 11 mg per hari. Sumbernya bisa dari daging sapi muda, susu, kacang kering, bibit gandum, sereal yang diperkaya zinc, dan kacang-kacangan serta biji-bijian. Sedangkan untuk selenium, asupan rekomendasinya 35 gram per hari. Sumbernya bisa dari ikan dan makanan laut, unggas, telur, jeroan, kacang Brazil, biji wijen, dan lain-lain. Nah, untuk kebutuhan cairan perlu untuk diperhatikan nih Bunda. Apabila Bunda merasa mual muntah, perlu untuk banyak minum karena untuk menggantikan cairan tubuh yang hilang akibat muntah. Bunda harus memperhatikan waktu minum. Untuk kebutuhan cairan pada ibu hamil sekitar 2-3 liter per hari. Nah, sekarang kita masuk ke rekomendasi gizi dan pedoman diet untuk ibu menyusui ya Bunda. Seperti yang tadi sudah dijelaskan, zat gizi diperlukan bagi ibu menyusui untuk menunjang aktivitas ibu, memulihkan kondisi pasca melahirkan, memproduksi dan menjaga kualitas ASI yang dihasilkan, serta metabolisme tubuh ibu. Kebutuhan gizi ibu menyusui meningkat dibandingkan dengan tidak menyusui dan masa kehamilan. Ibu dalam 6 bulan pertama menyusui membutuhkan tambahan energi sebesar 300-500 kalori per hari untuk menghasilkan jumlah susu yang normal. Sehingga total kebutuhan energi selama menyusui akan meningkat menjadi 2.400 kilokalori per hari yang akan digunakan untuk memproduksi ASI dan untuk aktivitas ibu itu sendiri yang dalam pelaksanaannya dapat dibagi menjadi 6 kali makan, yaitu 3 kali makan utama dan 3 kali makan selingan. Untuk asupan energi, tambahan energi untuk produksi ASI sebanyak 500-550 kilokalori per hari. Kontrol asupan energi diperlukan untuk memantau status gizi dan berat badan Bunda agar mencukupi kebutuhan bayi. Bunda harus membatasi makanan padat energi seperti gula sederhana dan lemak jenuh. Kekurangan asupan energi berisiko untuk menurunkan jumlah produksi ASI. Oleh karena itu, kebutuhan energi perlu untuk dipenuhi setiap harinya. Pada kebutuhan protein meningkat 20 gram per hari. Protein berfungsi untuk transformasi menjadi protein susu, berperan dalam sintesis hormon, dan berperan dalam pemulihan postpartum. Tambahan protein 15-20 gram itu setara dengan 1 porsi daging dan 1 porsi tempe. Pada kebutuhan karbohidrat juga meningkat 45-55 gram per hari. Karbohidrat berfungsi sebagai sumber energi utama dan menjaga cadangan tubuh. Untuk sumber karbohidrat, pilih karbohidrat yang kompleks ya Bunda. Nah, untuk lemak, jumlah asupan lemak berpengaruh langsung terhadap komposisi lemak dalam ASI. Kebutuhan lemak meningkat 10-13 gram per hari. Asam lemak esensial ini perlu karena untuk perkembangan otak bayi. Nah Bunda, apabila asupan lemak Bunda kurang, maka tubuh akan mengambil lemak cadangan Bunda.
penuhi lemak tak jenuh ganda seperti omega 3 dan omega 6. Nah Bunda, berikut pengaruh vitamin dan mineral terhadap produksi ASI. Untuk vitamin D, kebutuhannya 5 mikrogram per hari. Jadi asupan vitamin D itu berhubungan dengan komposisi vitamin D di dalam ASI yang dipengaruhi juga oleh paparan sinar matahari. Oleh karena itu, tidak hanya dari asupan makanan, namun paparan sinar matahari juga diperlukan. Untuk kalsium, kebutuhannya lebih dari 400 mg per hari. Ketika proses produksi ASI, tubuh akan menjaga konsentrasi kalsium di dalam ASI relatif konstan, baik dalam kondisi asupan kalsium yang cukup maupun kurang. Jika asupan kalsium tidak cukup, maka kalsium untuk produksi ASI ini akan diambil dari deposit yang ada pada tubuh Bunda, termasuk di dalam tulang. Untuk asupan iodium, itu kebutuhannya lebih dari 100 mikrogram per hari. Jadi asupan Bunda sangat berhubungan dengan komposisi iodium di dalam ASI. Iodium berfungsi untuk mencegah terjadinya hipotiroidisme atau yang biasa kita sebut sebagai gondok. Sumber iodium tertinggi ada pada seafood. Nah, sedangkan pada zinc itu kebutuhannya lebih dari 5 mikrogram per hari. Simpanan zinc ini akan menurun drastis pada masa menyusui, sehingga diperlukan asupan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan zinc. Untuk kebutuhan cairan pada masa menyusui akan meningkat, biasanya 2 liter atau 8 gelas per hari. Maka apabila dalam fase menyusui ditambah 10-13 gelas per hari. Cairan bisa didapat dari makanan maupun minuman. Kebiasaan minum itu tidak harus menunggu haus ya Bunda, jadi sebelum menyusui sebaiknya sudah terhidrasi dengan baik. Berikut makanan dan minuman yang harus Bunda hindari atau batasi. Ada kafein, seperti kopi, teh, coklat, dan soda. Kemudian ada alkohol, merokok, makanan yang terlalu pedas atau merangsang, makanan berpengawet atau makanan kalengan, gula pemanis buatan atau sakarin, ikan mentah atau ikan yang tercemar logam berat, makanan pencetus alergi, serta penggunaan obat atau herbal perlu untuk mengetahui dokter. Itu tadi merupakan gizi seimbang untuk ibu hamil dan ibu menyusui. Sekian dari saya, terima kasih. Untuk Bunda di rumah jangan lupa jaga kesehatan selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.